Pecinta One Pride, inilah dia partai pilihan di kelas Strawweight Division 52,2 kg. Bertarung di sudut biru seorang petarung kelahiran Banyuwangi, usia 31 tahun dengan tinggi badan 160 cm, menguasai disiplin Muay Thai. Rekor bertarung 1 kali menang, belum pernah kalah. Inilah dia, fight out from Wasit Muay Thai Palembang, si Harimau Dempo, Wasit Aulawi. Dan lawannya bertarung di sudut merah seorang petarung kelahiran Maros, usia 23 tahun dengan tinggi badan 165 cm, menguasai disiplin boxing Muay Thai. Fight out from the Lion Fighting Camp Balikpapan, inilah dia anak jalanan Fadlullah. Ketua Dewan Juri kita Bapak Max Metino dan Bapak Linson Simanjuntak. Juri Soman, David Strom, Charles, Wasit, Daniel. Fighters, let's get it on. Fighter. Kalian setahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi pikiran masing-masing, pemain sportif, toss glove, kembali sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. Dewan Juri, kain ke depan. Baik pecinta Sports One, inilah pertarungan antara Fadlullah di sudut merah dan melawan Wasit Aulawi di sudut biru. Mari kita lihat kedua, Fadlullah mulai dengan low kick. Dibalas dengan jab oleh Wasit. Dan kita juga lihat Wasit ini sudah sangat kental dengan Muay Thai ya, seorang legenda Muay Thai Indonesia. Jadi dia dan low kick ya langsung dan dibanting Fadlullah langsung dengan takedown. Bantingan cerdas sekali untuk bagi Fadlullah untuk membawa fight ini ke ground Dan membawa ini ya dengan counter tendangan-tendangannya dengan takedown langsung ya. Padahal dia sebelum ini juga kalah dengan ground game juga ya. dengan ground game. Mungkin disitulah dia memperbaiki dirinya. Dia tahu bahwa dia harus memperbaiki ground game-nya. Terakhir kalah dengan Brando Mamana ya, melalui guillotine choke. Dengan juara kelas strawweight kita. Dan sebelumnya juga dia kalah karena dia oleh Daniel Chandra itu juga dengan ground game-nya. Ya. Dari situ dia saya lihat banyak berkembang semenjak kekalahan dia dengan Daniel dan Brando. Dia banyak berkembang. Kita lihat di sini dia melakukan takedown, melakukan ground control. Dan dia juga weight positioning-nya, body positioning-nya, penempatan berat badannya itu juga sebetulnya sudah bagus ya. Sekarang dia sudah dapat takedown-nya, positioning-nya sudah dapat. Sekarang dia tinggal hanya harus mengembangkan bagaimana dia bisa mengembangkan melancarkan serangan-serangan yang efektif dari posisi ini. Ya, betul sekali Bung Bram. Dari sini kita lihat juga dia masih kedua pemain juga masih lebih pasif ya. Di sini terlihat si anak jalanan Fadlullah tidak mencoba melepaskan kepalanya, dia tetap nempel. Pada saat posisi nempel ini sulit sekali melancarkan pukulan-pukulan keras, sehingga pukulannya ini tidak akan menyebabkan damage. Nah, jadinya dia harus tegak supaya dia bisa menggunakan pinggang, menggunakan bahunya semuanya daripada dia hanya menggunakan tangan saja ya. Nah, apakah wasit akan memberhentikan sudah membuat berdiri ya? Apabila terjadi action, apabila kejadian ini berlangsung, maka wasit akan menghentikan pertarungan ini dan merestart dari posisi berdiri lagi. Dari posisi berdiri, di mana kedua pemain ini memang adalah stand up fighters ya, Bung Francino. Ya, keduanya memang kental di standingnya. Namun kita lihat di sini strategi dari Fadlullah adalah membawa fight ini ke ground. Menurut saya itu adalah strategi yang sangat baik sekali. Saya rasa akan sangat berbahaya bagi Fadlullah apabila dia berani bertukar pukulan di atas bersama. Sepertinya wasit sudah Wasit mengembalikan pertarungan ke atas lagi. Posisi netral, ini posisi yang sangat menguntungkan bagi Wasit Aulawi. Kita lihat mampukah Wasit melancarkan serangan-serangannya. Dari Muay Thai ini sebetulnya dia ada tendangan dari pukulan dan tendangan dari kembali takedown lagi. Sayang sekali. Posisi side control, dapat posisi mount. Langsung posisi mount. Di sini sangat disayangkan wasit tidak melengkapi ilmunya dengan kemampuan menahan bantingan. Karena begitu di shoot, dia tidak ada gerakan sprawl, tidak ada gerakan menahan sehingga dia langsung terjatuh. Ini kayak nerima aja gitu ya. Dia menerima. Nah, dari sendiri juga Fadlullah ini justru dia malah sekarang kembali ke posisi dari posisi mount ke half guard.
Saya rasa bukan kembali, tapi memang wasit yang berhasil menangkap kaki Fadullah. Oke. Dan kita lihat di sini wasit kakinya nampak lurus tadi, lurus dan menegang. Ini bukan gerakan yang sangat efektif karena ini akan menghabiskan tenaga kakinya dia. Namun lawan tidak akan bisa keluar dari sini. Dia seharusnya justru mengambil itu ya, mengambil underhook di sebelah kirinya, di sisi kakinya tadi yang satu itu ya. Ya, baiknya dia mencoba underhook atau kembali ke full guard Dan tidak rata. Pokoknya di bawah kalau dalam ground game itu tidak boleh rata, punggungnya tidak boleh rata. Dia harus menyamping, menjauhi pinggangnya. Tapi sepertinya juga wasit ini tidak mengerti harus ngapain ya. Nampaknya dia kurang agresif di posisi bawah. Terlihat dia hanya menahan kepalanya, berharap wasit menghentikan kembali. Yan berhasil, wasit kembali mendirikan. Wasit harus bisa mencegah bantingan-bantingan dari Fadullah apabila ia ingin mengeluarkan serangan Muay Thai-nya. Oke, sepertinya emang game plan dari Fadullah adalah bahwa dia di take down, dia hanya menahan ya. Tadi sepertinya tidak melakukan apa-apa. Oh, kembali take down lagi. Kita melihat apakah hal yang sama terulang kembali. Kali ini ke dalam posisi guard, dia berhasil di dalam posisi full guard. Tangannya juga berhasil menahan ya. Cuman kali ini Fadullah sepertinya sudah bisa lebih tegak. Kita lihat kaki dari wasit nampak lurus. Ini tidak efektif karena ini menghabiskan tenaga dari wasit, namun tidak menyebabkan damage apa-apa untuk lawan. Dan juga tidak menambah kontrol juga. Ya, betul sekali. Mengenai ini Bung Francino, kaki ini kan sebetulnya betis ini akan jadi semakin pegal. Oh, diangkat lagi. Di slam, tapi tidak banyak, tinggal 3 detik lagi. Nah, kembali ke tadi yang kaki itu tadi. Apa pengaruhnya terhadap footwork, Bung Francino? Ini kan kakinya, betisnya kan pasti pegal dan dia tidak bisa bounce lagi. Tentunya footworknya akan melambat dan akan sangat berat sekali bagi dia untuk bisa menyerangkan atau menghindari pukulan apabila kakinya sudah mulai lelah. Apalagi menahan takedown. Ya. Itu juga dia harusnya sprawl itu juga dia masih perlu banyak harus bertumpu dari toes-nya itu dari kakinya ya. Nah ini kita lihat takedown-nya kembali. Dari sini Fadullah bisa melakukan takedown dan melakukan transisi ke mount. Bagus sekali transisi dari Fadullah. Dari ronde kedua kita lanjutkan. Apakah hal yang sama akan terjadi kembali? Oh, dan sama kali ini hanya Fadullah mulai maju. Kombinasi yang sangat baik sekali dari Fadullah. Biasanya dia mengcounter dari serangan dari wasit. Kali ini dia yang inisiatif untuk striking, ada tendangan, ada pukulan, ada bantingan. Bagus sekali dari Fadullah. Bagus sekali. Berubah dia maju. Tapi sekarang kita lihat apakah dia bisa efektif. Oh, sepertinya dia sepertinya udah mulai bertambah nih. Mulai panas, mulai menambah ini powernya sudah mulai kelihatan, tenaganya. Agresivitasnya mulai ditingkatkan dan kita lihat wasit di sini sangat baik wasit mengontrol kepala lawan karena inilah yang menyebabkan Fadullah tidak bisa menyerangkan pukulan-pukulan telak. Nah, mengenai Fadullah sendiri juga sepertinya mulai menggunakan cage-nya ya untuk melancarkan ground and pound-nya dan kontrolnya ya, Bung Francino. Nampaknya begitu, Bung Bram. Dari sini dia hanya kurang saja, tapi dia harus tegak. Tapi wasit terus menjaga membreak posture-nya itu terus. Sekarang yang terjadi adalah wasit memeluk kepala lawan dan Fadullah juga memeluk kepala lawan hingga tidak akan terlepas. Dua-duanya saling memeluk. Harusnya Fadullah mendorong, jangan memeluk kepala lawan, tapi mendorong kepala lawan atau mungkin mendorong lehernya. Mendorong lehernya sehingga itu kan kalau dia mendorong itu bisa menggunakan dua tangannya ya. Jadi dua tangan melawan dan dia bisa dua tangannya terus habis itu melawan satu tangan dari dan ini dia dari namun kembali nempel lagi ditahan lagi. Oh, telak sekali ground and pound. Mencoba ambar tidak bisa. Gagal. Berdiri dan di take down kembali. Oh, kali ini belum. Apa yang terjadi, Bung Bram? Kita lihat tidak berhasil. Scramble-nya kita lihat mampukah wasit dan wasit tetap kembali posisi di bawah. Ini sangat brilian sekali taktik dari Fadullah membawa wasit ke ground.
kita lihat wasit tidak keluar ilmu Muay Thai-nya. Karena memang di Muay Thai tidak ada fight dari posisi ground seperti ini. Dan itu take down itu terjadi dari clinch ya. Dari clinch. Dia mendekati masuk dari clinch, dari situ ada foot sweep, ada juga bantingan juga, tapi Ya. tidak dari shoot. Ya, yang Ini dilakukan- satu yang pasti yang tidak dilatih oleh seorang praktisi Muay Thai. Ya, Dan benar-benar Fadullah ini padahal dia juga bukan pegulat juga ya. tapi saya rasa sekarang dia sudahlah menjadi seorang MMA fighter. Dia pokoknya bisa aja dia hanya latihan shoot, double leg. Pokoknya Ya. hanya untuk menghadapi wasit Aulawi ya. Ya, dan kembali posisi ini terjadi berulang-ulang. Apabila ini terjadi lebih lama lagi, wasit akan menghentikan dan kembali posisi netral, posisi berdiri. Wasit ya. Wasit yang akan menghentikan. Bukan Wasit yang di tengah, bukan wasit yang di bukan bawah. wasit yang di bawah. Dan kemudian, oke, ini masih kembali tidak terjadi banyak aktiviti. Sekarang wasit yang sebentar lagi sepertinya akan mengembalikan posisinya ke posisi berdiri ya, Ya. posisi netral. Asal saja tidak terjadi takedown lagi nih. Tapi Saya rasa sudah jelas Sudah jelas. strategi dari Fadullah adalah strategi. membawa wasit ke bawah. nah, dan kita Dan lebih kita bisa lihat. lihat ini sudah akan dipisah dan dikembalikan ke posisi Netral. atas. Setiap kali berdiri, wasit Aulawi adalah seorang fighter yang sangat berbahaya. Setiap pukulannya, setiap tendangannya bisa meng-KO lawan. Kita lihat, mampukah kali ini wasit menghentikan bantingan-bantingan dari Fadullah. Kita lihat wasit terlihat nampak masih segar, masih bouncing. Kita lihat Tapi dia semakin mundur ya. Dia malah dipepet. setelah berkali-kali dibanting, tentunya dia harusnya worry ya. Dia harus cemas dengan bantingannya. Dia tidak bisa main sembarang pukul. Dan dia tidak bisa membelakangi cage ya sebetulnya. Ya, dan kita lihat. Oh, itu dia, dan overhand, dibanting overhand kembali. ke double leg. Oh, kali ini Kombinasi yang sprawl. bagus. Oh, bisa Nampaknya sprawl, bisa sudah berdiri mulai- kali ini. Oh, Sudah mulai Hampir. defense dengan sangat baik. Namun scrambling, kita lihat. scrambling, triangle. Ya, apakah tidak bisa? nampaknya Oh, tidak jadi. Coba melakukan choke dari sini. Apakah bisa dilakukan choke dari sini, Bung Francino? Sangat sulit sekali Bung Bram, karena dari sini tidak ada kontrol dan mungkin pahanya ini hanya mencekik leher belakang, bukan leher yang di depan. Padahal blood vessel, apa itu namanya, arteri, pembuluh darah juga, dan ada saluran udara juga ada di depan. Iya, Ini betul. juga hanya sebenarnya pressure membuat tidak nyaman ya. Ya, dan di sini juga tampak Fadullah juga stuck di sini. Nampaknya cukup efektif juga kuncian dari wasit Aulawi ini. Kuncian menjepit kepala lawan. Belum ada nama kuncian ini, Bung. Belum ada Mungkin kita kunciannya. sebut kuncian wasit. Kuncian wasit, head pressure, Yes. pokoknya ditekan itu, Kalau pelipisnya ditekan. Fadullah tap out di sini, kita sebut ini kuncian wasit. Kuncian wasit, Kita lihat mampukah wasit menciptakan kuncian baru di sini. namanya apa? The referee. Wasit. The wasit. Wasit. Escape. Escape. Oh, Down. Ambar. Ambar dari Fadullah. Gagal nampaknya. Wasit menggagalkan. Dan wasit serangan. masih bisa mengcounternya. Hampir saja tercipta kuncian baru. Kuncian baru. wasit. Hampir itu. Kalau saja itu bisa masuk ya, Bung Francino. Resmi sudah. Kuncian wasit. Wasit, kuncian wasit kita. Dan wajib harus itu diajarkan lagi. Seconds out. Oke, masuk ke ronde ketiga. Seperti kita lihat, apakah terjadi yang sama lagi ya, Bung Francino? Kita lihat mampukah wasit kali ini mencegah bantingan-bantingan dari Fadullah. Coba saja kalau dia bisa menjaganya itu ya, apa tuh namanya, menjaga pertandingan ini di stand up. Oh, kita lihat di sini. Di sini nampak wasit agak worry dengan bantingan sehingga dia menjaga jarak sangat jauh. Sehingga bagi wasit pun sulit sekali bagi dia untuk menyarangkan serangan. Jarak ini terlalu jauh. Kita lihat jarak yang sangat jauh. Kita lihat, tendangan Dan masuk langsung di take down, counter single leg. takedown.
Nampaknya mencoba kuncian lagi, kita lihat. Kuncian lagi dari arah dari yang unorthodox lagi, yang Posisi aneh yang lagi. sangat tidak dia. Side Dan mount. Fadula kembali berada di atas, Posisi masuk ke mount posisi kali ini. mount. Posisi yang sangat berbahaya bagi wasit. Dari sini wasit juga dia selalu, saya lihat selalu Bung Francino, dia selalu rata ya. Dia tidak berusaha untuk nyamping gitu. Ya, di sini kita lihat tidak ada gerakan hips dari bridging bagus Bridging, sekali. baru. Tapi tidak ada follow up-nya. Dia harus bridging, disambung lagi dengan shrimping atau bridging ke kanan atau ke kiri hingga dia bisa keluar dari posisi ini. Dia keluar dari situ sehingga dia pada saat Bagus sekali, half itu guard. dia half guard. Tapi Half dari guard. half guard ini kita juga lihat dari tadi hanya dijepit, tidak di follow up untuk kemudian scramble dan berdiri ya. Kita lihat di sini posisi kaki wasit sangat lurus dan sangat tegang. Ini menghabiskan banyak tenaga kaki dari wasit, namun tidak efektif untuk mengontrol lawan. Padahal dia sebetulnya bisa. Nah, ini dia. bagus. Mulai melakukan lockdown. This is very good. Ini bagus sekali. Padahal harusnya gini posisi ini jauh lebih efektif ya. Dia kan hanya tinggal mengkait kakinya yang Ya. sebelah luar, habis kaki yang sebelah luar dan dia mengunci lagi dengan kaki yang sebelah dalam. Itu yang dibilang namanya lockdown ya. Iya, betul sekali Bung Bram. Nah, tapi kembali lockdown itu pun harus dilakukan. Pokoknya dia harus miring ke arah yang kaki yang ada half guardnya itu, sisi Ideal. yang ada half guardnya. Idealnya begitu Bung Bram. Idealnya begitu. Tapi Kita seperti lihat. Dan kembali diberdirikan. diberdirikan. Setiap kali diberdirikan, saya menunggu serangan-serangan dari wasit Olawi. Kita Kita tunggu. lihat. Mampukah dia mencegah? Kita lihat. Kembali low kick. Serangan Malah dari kali ini Fadula. low kick. Low kick Dibalas mendarat. lagi. Nampak sakit dan mundur Fadula. Coba saja. Kita lihat. Padahal apabila namanya wasit ini bisa belajar dengan takedown-nya, dia bisa lebih yakin, lebih confident dengan Ya. stand up-nya ya. Itulah PR dari seorang wasit Olawi. Ini low kick. Meleset. Dan kita lihat sendiri juga serangan-serangan dari wasit ini sendiri juga semakin tidak confident ya. Dia mengambil jarak yang terlalu berlebihan. Terlalu jauh. Karena dia takut takedown-nya. Betul. Kalau dia bisa tahu takedown-nya, dia bisa menahan takedown-nya, dia bisa oke, ayo kita main. Kita lihat. Dan kembali hajar Setiap kali wasit masuk ke posisi mount lagi. Setiap kali wasit mulai nyaman dengan strikingnya, Fadula langsung melakukan double leg dan menjatuhkan wasit. Sehingga di sini wasit tidak pernah merasa nyaman. Dia juga tidak bisa nyaman melancarkan pukulan-pukulannya yang mematikan itu ya. Iya. Yang pertama, saya masih tadi di ronde pertama, dia mulai dengan tendangan langsung diambil dan dimasukkan dengan dibalas dengan takedown. Ya, setiap striking dari wasit dibalas dengan takedown. Bijak sekali, putusannya sangat baik dari seorang Fadula. Dan kita lihat tadi di sebagian tadi di ronde ketiga, kita lihat di stand up, dia sepertinya tadi Fadula memang mencoba, ayo saya sudah unggul nih, tapi dia mencoba untuk mengadu stand up dan kita lihat dia langsung kalah di posisi stand up dan dia kembali ke posisi dengan takedown-nya lagi. Iya. Benar, ini sebetulnya ini benar-benar game plan yang sangat bagus ya dari Fadula. Iya. Saya rasa apabila setiap fighter di One Pride apabila menghadapi wasit, maka game plan yang baik adalah menjatuhkan dia ke ground. Sampai dengan wasit bisa menahan takedown itu. Iya. Taunya nanti di shoot for takedown, dia tahan, habis itu malah di counter dengan knees-nya dengan knees-nya yang mematikan dari Itu akan sangat indah sekali bagi wasit. wasit. Hanya saja 1 menit tersisa. 1 menit. Mampukah wasit melancarkan serangan-serangan dan meng-KO? yang kita sudah tunggu-tunggu. Kita lihat apakah dia bisa menahan takedown-nya di 1 menit yang terakhir ini. Ya, kita lihat mampukah wasit menyarankan. Dia sepertinya sudah ini ya, Dia desperate. sudah mengincar, kita lihat dengan serangan kakinya. Tapi gimana pun juga dia tetap aja ya, dia tidak Saya perhatikan wasit kaki kanannya terluka di sini. sudah mulai terluka. Sudah terluka. Tadi saya lihat pada saat dibanting kaki kanannya tertekuk, terpelintir. Dan di sini kita lihat gerakan-gerakannya sudah agak pincang. Setiap kali dia melakukan gerakan yang Sudah pokoknya dia melakukan kaki bertumpu pada Ya. kaki kirinya ya. kaki kanannya Kaki sudah tidak kanannya. bisa bertumpu dengan baik. Dan Kita itu akan lihat. itu juga bukan hanya mempengaruhi tendangan tapi juga mempengaruhi Kita lihat, power dari pukulan. pincang, terlihat pincang sekali. Lutut dari wasit Olawi tampak terluka dan ronde ketiga ronde berakhir. Dan Kita seperti- lihat, pincang. Sudah mulai Pincang. terlihat ya. Terlihat sekali. Bagaimana Bung Francino? 3 ronde ini. Nampaknya fight ini didominasi oleh Fadula.
kita sudah sangat didominasi dengan take down-nya, selalu dengan take down-nya. Setelah pertarungan selama 3 ronde yang dipimpin oleh wasit Gunawan, juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk sudut. The winner from the red corner, Fadlullah. Fadlullah. Saya duduk di sana menyaksikan Anda, saya teringat pada Chael Sonnen. Anda dominasi dari awal, Anda nggak mau tahu stand up, Anda paksa terus di ground. Seperti digambar di belakang sana, mungkin komentar Anda. Pokoknya ini buat medali ini buat anak-anak jalanan Indonesia. Mudah-mudahan anak jalanan di Indonesia bisa berkarya juga. Terima kasih untuk Ibu Farida yang ada di Balikpapan. Buat kakak-kakak senior, buat semuanya, terima kasih. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Fadlullah.